Dunia tengah mengalami ujian dari Sang Pencipta. Di belahan bumi lain, terutama perkotaan, tak lagi menunjukkan hiruk-pikuk kehidupan. Jalanan pun sunyi, sepi, seolah tanpa kehidupan. Dalam sebuah perjalanan penuh kesunyian, saya mencoba memahami bahwa alam jauh lebih mempesona ketika kita tidak menyentuhnya berlebihan. Dan ada selalu manfaat di balik rahasia keberadaannya. Seperti Mandeh, surga sunyi dari tanah Sumatera. Saat ini kawasan Mandeh merupakan primadona pariwisata baru di Sumatera Barat. Pesonanya menyamai Raja Ampat di Papua. Tapi ada yang menggelitik hati saya. Ada rahasia apa di balik nama Mandeh? Ikuti petualangan saya di Pesona Indonesia dalam episode Mandeh. Dulu tidak banyak yang tahu keelokan kawasan Mandeh. Kawasan yang terletak di Kecamatan Koto Sabalih Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat sulit dicapai. Karena akses untuk mencapai lokasi ini terbatas hanya melalui laut. Pada tahun 2016, kawasan Mandeh mulai dikenal orang banyak, bahkan menjadi lautan manusia di hari-hari libur. Namun jujur saya penasaran dengan nama Mandeh. Apalagi di kawasan Mandeh kita akan menemui Puncak Mandeh, Teluk Mandeh, dan Nagari Mandeh. Sejak akhir tahun 2018, kawasan Mandeh sudah bisa dicapai melalui jalan darat. Terdapat 3 alternatif dari 3 ruas jalan yang berbeda. Saya mencoba alternatif kedua, masuk dari Bungus terus ke Sungai Pinang. Kita akan menyusuri jalan baru beraspal berliku dengan bengkolan tajam. Tidak hanya waktu tempuh yang singkat, yaitu 1 jam dari pusat kota Padang. Hampir sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan indah Samudra Hindia. Karena sebagian besar ruas jalan berada di tepi laut. Sepanjang perjalanan menuju kawasan Mandeh ini, banyak kita temui spot yang indah dan eksotis. Contohnya Puncak Paku ini. Wah, keren banget sih. Let's go! Tidaklah mengada-ngada rupanya, jika kawasan ini dijuluki The Paradise in the South, surga di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Di surga inilah semua kedamaian bisa didapat, apalagi suasana sepi dari pengunjung seperti ini. Saya merasa begitu dekat dengan alam dan Sang Penciptanya. Puncak Paku ini hanya sekedar spot berfoto. Ini menandai bahwa kita berada di nagari Sungai Nyalo. Nagari pertama yang kita temui dari 3 nagari yang terdapat di kawasan Mandeh. Kepopuleran nagari Sungai Nyalo jauh sebelum keberadaan kawasan Mandeh. Seniman Minang telah menuangkannya dalam sebuah lagu Minang klasik yang sampai saat ini masih sering didendangkan. Ini juga mungkin yang membuat Sungai Nyalo destinasi wajib untuk dikunjungi jika berkunjung ke kawasan Mandeh.
Kawasan wisata Mande sendiri mempunyai area seluas 18.000 hektar dan meliputi 7 desa dari 3 nagari. Penduduknya bekerja sebagai nelayan, beternak, dan bertani. Sejak gerbang jalan darat terbuka, sebagian masyarakat Mandeh pun mulai menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi. Seperti menyediakan dan mengelola spot-spot cantik agar wisatawan bisa menikmati panorama alam dengan nyaman. Uniknya, semua titik di area Mandeh ini betul-betul amazing. Dari sudut mana saja memandang, tetap indah. Seperti istilah para fotografer, mau ditaruh dimanapun tripod dan kamera, hasilnya tetap bagus. Lihat saja, tikungan dengan 2 ruas jalan kiri kanan saja menjadi viral sebagai spot berfoto atau berselfie ria. Puncak Gunung Perahu, salah satu spot favorit dari kawasan Mandeh. Dari ketinggian puncak ini, pengunjung dapat menatap laut dengan dikelilingi hamparan hijau hutan bakau perbukitan yang dilingkari jalan aspal. Akhirnya saya sampai di puncak Mandeh, masterpiece-nya dari kawasan Mandeh. Dari sini, mata memandang lepas kegugusan pulau yang indah dan eksotis. Dari puncak Mandeh inilah kita dapat melihat sebuah perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil. Gugusan pulau yang terdiri dari Teraju, Pulau Setan kecil, Sironjong besar dan kecil, serta Pulau Cubadak. Dari atas jelas terlihat gradasi warna air lautnya kian menambah keeksotisan kawasan Mandeh ini. Pesona inilah yang mengantarkan kawasan Mandeh ke dunia internasional atau Raja Ampatnya Sumatera Barat. Selain puncak Mandeh, ada juga yang namanya Nagari Mandeh. Uniknya nagari ini, hampir setiap rumah kita melihat kaum perempuan sedang menjemur ikan. Menangkap ikan teri inilah sebagian besar mata pencarian masyarakat Nagari Mandeh. Hasilnya dipasarkan ke Kota Padang dan kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Permisi, Bu. Ya, Wah, lagi ngapain nih, Bu? ini lagi jemur bada ikan teri. Oh, ikan Nah, teri. ikan teri Mandeh. Ini berapa lama nih, Bu, jemurnya kayak gini? Kira sampai 4 jam 5 jaman lah. Oh, gitu. Jadi sebelum dijemur, ikan teri ini prosesnya gimana dulu? Nah, prosesnya ikan ini dicari kan pergi sore Iya. ke laut. Nah, ditangkap malamnya langsung direbus. Direbus paginya dibawa pulang dijemur kayak ini. Oh, dijemur selama 4 jam Nah, gitu. ya, selama 4 jam 5 jaman ya. Oh, ini udah kering nih, Bu. Kalau udah kayak gini ini udah udah kering nih ya. Oh, berarti udah bisa diituin dong, Bu? Nah, Udah ya bisa dikumpulin kayak gini? dijual. Oh, gitu. Ya. Inilah penghasilan kami Nagari Mandeh. Oh, Penghasilan dari negeri Mandeh. Ikan teri Mandeh ini cukup terkenal dan laku di pasaran. Disebut sebagai ikan teri super. Karena kualitasnya bagus dibandingkan teri-teri dari daerah lain. Hal ini membuat saya ingin tahu lebih banyak proses penangkapannya.
Tapi nanti, sebab para nelayan melaut di sore hari. Gugusan pulau di seberang kawasan Mandeh begitu menggoda. Ada banyak pelabuhan yang menyediakan bot atau kapal untuk berlayar ke sana. Tapi kali ini saya memilih berangkat dari Nagari Mandeh. Perjalanan diawali dengan menyusuri muara atau anak sungai yang mengalir di belakang rumah-rumah penduduk. Sejumlah bot dan bagan-bagan nelayan berjajar tertambat di belakang rumah penduduk. Kapal mulai memasuki hutan bakau, meninggalkan perkampungan. Oh ya, saya ditemani Pak Wali Nagari Mandeh, Mus Henry. Berbeda dengan berlayar di laut lepas, berlayar di kawasan ini airnya terasa tenang. Tidak ada ombak, teluk seperti danau laut dengan riak-riak kecil. Chen, bagaimana Chen pengalaman jalan-jalan di kawasan Mandeh ini? Wah, ini seru banget sih Pak. Di sini kita banyak lihat pulau-pulau, banyak banget ya Pak ya. Gitu. Ini kira-kira perjalanannya berapa jam tuh Pak ke sana? Oh, ini enggak dekat sih kalau dari Mandeh. Ada Pulau Setan juga yang lebih bagus lagi. Pulau Setan. Ada kapal balongan namanya di atas, di bawah perumahan rumah apung dan juga seronjong gitu. Itu yang sering dikunjungi tamu-tamu ke Nagari Mandeh. Jadi sekarang kita kemana dulu nih Pak? Oh, mungkin nanti kita ke Pulau Setan dulu nih. Wah, Pulau Setan. Iya. Banyak hantu ya Pak di sana? Enggak, itu ada ceritanya itu. Pulau Setan itu ada ceritanya. Kenapa Kalau Pak? dulu kan sejarahnya kan itu dinamakan Pulau Sultan itu. Sultan. Tapi karena Pulau Sultan. Jadi karena masyarakat itu memperpendek jadi lama-lama jadi Pulau Setan gitu. Sultan, jadi setan Jadi gitu. setan gitu. Setelah 30 menit berlayar, akhirnya Pulau Setan dan deretan pulau lainnya mulai terlihat. Ternyata tidak seseram namanya. Pulau Setan nampak begitu tenang, hamparan pasir putih dengan airnya yang jernih, cocok untuk mereka yang menyukai ketenangan. Jadi Chen, inilah Pulau Setan. Pulau Setan makanya sekarang sunyi, sepi. Dulu sering dikunjungi tamu, sekarang kan sepi. Dikarenakan ini ada imbauan pemerintah tentang pelarangan kunjungan wisata ke daerah-daerah yang dikunjungi yang kami masyarakat itu. Oh, jadi karena itu ya Pak, ya, corona ya? Mungkin ya karena itu kita pun tidak tahu sebenarnya kan. Dan ini adalah Teluk Mandeh. Ini Teluk Mandeh. Ya, jadi ini dulu sebenarnya sejarahnya makanya Mandeh namanya di sini dulu. Itu ada para nelayan yang datang dari arah selatan ya, ke Padang. Jadi pas balik misalnya ada ombak kan, mereka itu berlindung Mandeh, makanya nama Mandeh ini terjadi Mandeh. Sebenarnya kalau bahasa Mandeh itu menepi. Oh, menepi, bukan Mandeh itu ibu gitu? Bukan. Gitu. Bukan. Itu sejarahnya, ya. Akhirnya terjawab juga rasa penasaran saya. Ternyata kata Mandeh berasal dari kata maandeh atau menepi, bukan berasal dari kata mande atau ibu. Dulu sejarahnya Nagari atau kampung di sini adalah tempat berlindung para pelaut dari badai laut. Mereka menepi ke pinggir karena letaknya di teluk, tersembunyi dan aman. Nah, menepi atau merapat ke darat dalam bahasa Minang adalah mandeh. Lama-lama menjadi Mandeh. Maka kampung ini pun dinamai Nagari Mandeh dan teluknya Teluk Mandeh.
sekitaran perairan Mande ini juga terdapat rumah apung. Di bawahnya terdapat bangkai kapal Belanda, MV Bulungan, yang tenggelam karena dibom Jepang pada tanggal 28 Januari 1942. Ini namanya kapal Bulungan, MV Bulungan. Ya. Kira-kira dari tahun berapa tuh Pak? Dulu kejadiannya tahun 1942. Oh gitu. Orang tua kita aja belum lahir mungkin. Iya, apalagi aku ya Pak. Kalau itu panjangnya kira-kira 72 meter, 72,6 meter. Gitu. Iya. Dari rumah apung ini, para penyelam turun ke dasar laut untuk melihat-lihat bangkai kapal. Tapi saya tidak berani, kedalamannya sampai 30 meter. Teluk Mandeh ini juga memiliki keindahan bawah laut yang tak kalah menariknya. Terumbu karang, beragam ikan eksotis, Nemo serta biota laut lainnya adalah pesona yang sayang dilewatkan. Rugi jika datang ke Mandeh tanpa bermain snorkeling. Bagi pemula yang tidak berani ke area yang dalam, di seputaran Pulau Seronjong dan Cubada banyak area yang airnya cukup dangkal. Para makhluk hidup di bawah air ini seolah memiliki kehidupan sendiri. Biarkan mereka hidup lepas, bebas. Lindungi mereka dari perdagangan ikan hias bebas, khususnya Nemo-Nemo yang lucu. Umumnya nelayan Nagari Mande ini menangkap ikan masih dengan cara tradisional. Sejumlah bagan berderet di area Teluk Mande. Biasanya mereka sudah punya lokasi sendiri-sendiri. Ketika sore hari, mereka mulai menurunkan jaring ke dalam laut. Jaring atau jala diikatkan ke sekeliling kapal, kemudian diturunkan perlahan dengan cara katrol. Katrol manual yang mereka rakit sendiri. Untuk mengobati rasa penasaran saya bagaimana proses penangkapan ikan teri, saat ini saya sudah berada di Bagan bersama Uda Af. Udah berapa lama nih jaringnya diturunkan? Oh, seginilah, sebelum kita ngobrol lebih baik kita duduk dulu. Oh iya boleh, Biar silakan, nyantai. Kak. Ya boleh. Oh, ini. Dalam proses penangkapan ikan teri ini, proses penangkapannya keberangkatannya kami di sini jam 5 sore udah berangkat, nyampe di Bagan dan terus dipasang dan diturunkan. Masalah hasil dan pengangkatannya itu tergantung pada kedatangan ikan terinya. Dan proses penangkapannya tidak tentu, kadang-kadang ada 1 kali, ada 2 kali, kadang-kadang ada sampai 4 kali. Kalau masalah suka dukanya itu tergantung cuaca, ada juga lah suka dukanya. Kalau masalah hasil itu tergantung, kalau kita ngangkatnya tergantung ada cuaca, keadaan air. Kalau airnya deras sekali itu nggak bisa diangkat. Jadi cuaca berpengaruh. Berpengaruh. Dan tentang hasil, kalau masalah hasil itu tergantung ada musimnya. Ada musimnya. Kalau musimnya lagi ramai, alhamdulillah hasilnya lumayan juga. Tapi kalau lagi sepi, kadang-kadang ada kosongnya pulang.
nggak ada bawa hasil. Untuk mengusir kejenuhan, para nelayan juga memancing ikan memakai perahu di sekitaran bagan. Jaring boleh diangkat setelah 4 atau 5 jam, waktu yang cukup lama untuk sebuah menunggu. Terkadang bisa kurang dari 5 jam, sebab nelayan juga punya kode sendiri kapan perangkapnya sudah berisi ikan teri. Proses mengangkat jala harus diam-diam dan tidak ada suara. Dikhawatirkan ikan teri yang sudah masuk jaring akan keluar. Setelah jala sempurna terangkat dan ada ikan yang terjaring, hasil diambil dan dikumpulkan dalam suatu tempat untuk proses perebusan. Melihat proses penangkapan ikan teri ini, saya mulai memahami beratnya pekerjaan para nelayan menangkap ikan di malam hari sampai subuh dengan peralatan yang sangat sederhana, sehingga hasil yang diperoleh tidak terlalu banyak. Namun perlu kita sadari, bijaksana dalam memanfaatkan hasil yang diberikan alam. Ambillah secukupnya apa yang disediakan alam tanpa merusaknya, sebab kehidupan masih panjang. Akhirnya kita sadar bahwa Tuhan menyediakan bahan makanan baik dari darat maupun dari laut untuk mencukupi kebutuhan manusia. Jadi peliharalah alam karena Tuhan menciptakannya dengan benar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sampai jumpa.